namanya Bu Cantika. Cakep. Kita sebagai pemegang gelar mahasiswa, mari kita berdialektika. Selamat datang di Obrolan Aktual. Saya Putri Arja sebagai moderator akan menemani teman-teman semua untuk membahas topik yang sangat relatable dengan kehidupan modern kita kali ini. Nah, topiknya itu mungkin menjadi nafas juga tantangan besar bagi generasi muda. Nah, topik ini bertema fenomena media sosial terhadap aspek emosional dan juga sosial generasi zilenial. Seperti yang kita tahu, Gen Z adalah generasi yang lahir dengan ditemani internet juga smartphone, betul? Ya. Nah, internet dan smartphone ini tuh melahirkan banyak aplikasi sosial seperti Instagram, lalu dan juga X. Facebook ada juga sekarang. Ya, Oke, betul. Kita sering mendengar bahwa media sosial itu menjadi pedang bermata dua. Oke, benar bermata dua. Ya, karena kan adanya media sosial tuh satu untuk memudahkan, namun terkadang juga bisa menyesatkan. Oke, seperti Jadi itu. itu sebagai satu sisi sebagai koneksi global, satu sisi juga memicu kecemasan. Kali ini kita akan membahas secara dalam tentang topik hal ini karena rekan saya di sebelah sini ada Gibran. Lalu ada saya Rizky dan Nugraha. Lalu ada saya Fadli Maulana. apa yang teman-teman tahu tentang generasi Z. Apa yang teman-teman tahu tentang generasi zilenial? Generasi yang terlahir pada awal 2000-an. Itu menurut aku. Kalau menurut aku generasi yang ingin serba instan. Kalau menurut aku pribadi melihat Gen Z ini adalah generasi yang mana lingkungan hidupnya ada di masa transisi dari yang asalnya milenial ke yang mana di milenial ini tuh semuanya serba bermudah. Kayak sekarang di Gen Z ini yang banyak serba mudah, ada internet, ada media sosial, sehingga kita Gen Z ini mengalami perubahan atau transisi dari yang asalnya tidak ada internet menjadi ada internet. Oke, ya, setuju. Ya, kalau ini dapat dibulatkan juga kalau misalnya generasi zilenial itu generasi yang paling connected, juga statistik di mana saling terhubung namun juga mudah mendapatkan depresi. Oke. Betul kan? Ya. Nah, menurut teman-teman nih, benarkah adanya korelasi waktu yang dihabiskan generasi zilenial di media sosial terhadap pengaruh kesehatan mental mereka? Gimana nih teman-teman? Menurut aku ya, jadi ini Ibu moderator dan teman-teman sekalian, generasi Z itu selalu berselancar di media sosial. Menurut salah satu penelitian yang bernama Profesor Cross dan kawan-kawan tahun 2013, beliau meneliti bahwasanya seseorang yang cenderung dan sering bermain Facebook itu akan mudah depresi. Bayangkan, itu penelitian tahun 2013 dan objeknya cuma Facebook. Apalagi sekarang objeknya lebih dari Facebook, TikTok, Instagram, X dan lain sebagainya. Bakal separah apa penelitian Profesor Cross itu ketika dilakukan sekarang gitu. Pada saat itu aja hanya Facebook, orang yang cenderung bermain Facebook secara berlebihan itu akan lebih cenderung cepat cemas karena apa? Banjir informasi. Kata beliau itu hanya sekedar Facebook. Lagi sekarang, nah seperti itu. Mungkin benar ini ya. Karena semakin banyak informasi yang kita tahu, semakin kita terbelenggu bahwasanya aku tuh harus apa? Banyak banget informasi. A. Politik, B. Ekonomi, C. Perang dan sebagainya. Itu membuat otak tuh harus memproses informasi berbagai macam itu seperti apa.
semakin banyak informasi-informasi negatif yang dikelola otak menimbulkan hal-hal yang cenderung pada kecemasan seperti itu. Jadi membuat mikir gitu ya. Berbicara tentang tadi dari data dan risetnya di 2017, banyak orang yang di sosial media itu yaitu mendapatkan depresi dan kecemasan Itu gitu kan. betul sekali membanding. Nah, mengapa di zaman sekarang tuh banyak orang yang mereka tuh mempunyai kecemasan dan depresi dari luar? Oke. Justru salah satu meregulasi diri itu dengan scroll sosmed, menemukan hiburan-hiburan, sehingga dia menyalurkan emosinya terhadap konten-konten tersebut. Atau bisa jadi ketika seseorang mempunyai depresi atau kecemasan, sekarang tuh banyak yang speak up terhadap kecemasan dan depresi tersebut. Guna apa? Guna untuk menyalurkan dan dia membuat konten atas mengekspresikan emosi yang dia rasa. Jadi apakah penelitian atau riset tersebut masih relevansi di zaman sekarang? Oke, keren banget ya pembahasan kita. Sebetulnya masih relevan atau tidak relevan, tapi efektif atau tidak itu lain lagi gitu. Karena media sosial itu merupakan kertas putih yang dimana setiap orang bebas menuliskan kesan apa saja tentang dirinya, keluarganya, dan sebagainya gitu. Tergantung kita menulis apa, tergantung kita ingin menggambar apa, itu merupakan ekspresi daripada identitas diri. Cara kita mengungkapkan diri kita itu pun sebagai coping mechanism tadi seperti yang Pak dikatakan. Generasi Z saat ini itu ketika lelah, penat, capek dan sebagainya, ketika melakukan sosial konten itu dan orang lain interaksi sosial, larinya akan kemana? Larinya akan ke media sosial. Teman-teman pasti relate lah. Jadi sebetulnya di sini tidak bisa lepas daripada sosial media itu sendiri. Aku kalau capek tuh biasanya aku lari ke TikTok atau Reels yang mana itu tuh banyak video hiburan dan lucu gitu, Ya, sehingga betul. energi aku full kembali. Ya, betul. Menghibur. Menghibur. Cuman ini tuh ya sedikit ada kejelekan, bukan sedikit lagi, bahkan jelek gitu. Keseringannya seperti ini atau coping mekanismenya seperti ini itu menimbulkan dopamin, Mas Pak. Karena saya sendiri merasa itu ketika scroll sosmed karena capek, ketika tangki energinya sudah full, tapi terus saja tajar itu terus berselancar di media sosial, jadi dopaminnya justru keenakan. Nah, itu gimana ya cara untuk meregulasi hal demikian? Justru menurut saya berbeda. Menurut saya itu adalah hal yang bagus kan. Ketika seseorang menemukan jalan keluar atau solusi ketika kalau sekarang tuh mental health-nya habis, sehingga dia menemukan solusi untuk meregulasi daripada sosial media itu sendiri untuk mengisi baterai mental health-nya tersebut. Oke. Bukankah itu hal yang baik ya? Nah, Kalau menurut saya itu setuju bila mana itu mendapat mental health-nya dia. Akan tetapi kecenderungan itu menggunakan media sosial itu kurangnya interaksi sosial. Nah, sehingga ya kalau terlalu sering menurut saya itu terlalu berlebihan ya. Karena bisa ya mengurangi interaksi. Brandot. Ya, Jadi kecenderungan media sosial itu bisa menyebabkan seseorang introvert gitu. Bisa jadi. Kurang interaksi sama temennya. Nah, menurut saudara Tara Glenn, Dr. Glenn, ada yang namanya istilah alone together, Ya. sendiri tapi bersama. Nah, gini, yang membedakan kesepian zaman sekarang dan zaman dulu adalah ketika zaman dulu kesepian itu karena kurangnya interaksi. Ya. Tapi sekarang kesepian itu karena terlalu banyak interaksi yang sifatnya dangkal dan tidak mendalam. Interaksi-interaksi virtual di zaman sekarang itu hanya sebatas kenal ataupun tidak kenal juga bisa berinteraksi. Makanya sifatnya dangkal. Nah, makanya ketika orang-orang yang seperti ini merasa dirinya sepi, padahal dia itu ramai berinteraksi, tapi merasa sepi. Nah, itu fenomena yang terjadi sekarang ini. Jadi keintegrasi daripada seseorang berinteraksi itu dilihat daripada apanya gitu.
Apakah daripada emosionalnya, apakah dari tatap muka, apakah dari apa gitu, sehingga itu tuh bisa menjadi daripada interaksi yang tidak lengkap, tidak sempurna. Sementara apakah bisa interaksinya secara sempurna? Kalau misalkan kita karena tidak intensnya ada emosional kan, tidak ada emosional kan. Tapi kan ketika seseorang komen itu atas dasar kadang emosional, entah emosional happy, entah komentarnya marah dan emosionalnya marah. Tapi kan itu jadi mengapa tidak bisa intens gitu? Ya paham. Pertanyaannya tuh kenapa di media sosial itu gak bisa jadi interaksi? Intens gitu. Iya. Oke. Dan apa tolak ukur interaksi yang intens itu? Oke, kalau ukur ya, indikatornya gitu. Interaksi yang bisa disebut atau dikatakan interaksi yang saling mendalam atau bisa dikatakan interaksi itu intens seperti apa? Yang pertama itu keterikatan apa? Keterikatan emosional kita dan orang yang diajak bicara atau diajak komunikasi atau diajak interaksi oleh kita gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah tahu dan bagaimana karakteristik daripada orang tersebut. Itu dari interaksi yang intens. Bagaimana kita mengenal lebih jauh seseorangnya gitu. Itu bisa bukan dalam artian kita kenal lebih jauh daripada latar belakang orang, tapi kita kenal orang tersebut karakteristiknya daripada setelah kita berinteraksi. Oke, saya ambil contoh. Artis yang begitu populer itu banyak sekali fansnya di Korea. Bahkan saking banyaknya fans artis tersebut membuat artis itu depresi karena dia masih sendirian gitu. Dia masih sendirian padahal banyak sekali fans yang suka ke dia. Bahkan saking ramenya atau dibilangnya artis tersebut sampai bunuh diri. Padahal rame tapi tidak mendalam intens seperti itu karena akan tidak ada kedekatan emosional. Oke, jadi pada dasarnya ada yang namanya fenomena alone together. Ini yang sangat-sangat berbahaya dari fenomena sekarang ya. Nah, aku setuju banget dengan Gibran, di mana tolak ukur interaksi yang intens itu kita bisa yang kalau kita belajar sosiologi ada yang namanya interaksionalisme simbolik yang dimana setelah melakukan interaksi kita bisa memberi makna. Betul. Jadi, nah itu bisa dijadikan indikator karena setelah melakukan interaksi tersebut kita itu tahu tahu bagaimana makna yang terjadi yang ada setelah interaksi tersebut terjadi. Iya. Begitu. Oke, jadi kesimpulannya interaksi kita dengan media sosial itu bagus. Oke. Dan meluapkan emosi. Tapi itu tuh tidak bagus kalau misalnya kita tuh terlalu sering bahkan sampai mengisolasi diri gitu. Iya, betul. Media sosial juga bagus untuk kita interaksi Mengekspresikan diri. Ya. Coping mekanisme ketika benar. Ya. Kayak gitu. Ya. Dan satu lagi all together. Sendiri tapi ramai. Itu salah satu dampak dari media sosial ya, all together. Oke teman-teman, jadi ingatlah bahwa smartphone Anda sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, hanya menunjukkan sebagian kecil dari kehidupan. Prioritaskan interaksi yang nyata, lalu batasi emosional teman-teman. Jangan lupa untuk istirahat dari smartphone teman-teman sekalian. Dan dari teman-teman, apakah ada yang disampaikan? Mungkin dari Bapak nih. Teman-teman, jangan pernah terlena oleh media sosialmu. Ditakutkan kamu akan terjebak di dasar lubang alone together. Semakin kamu tahu, semakin kamu terbelenggu atas apa yang kamu tahu. Teman-teman, media sosial itu opium, candu, bisa menenangkan dan juga bisa memabukkan. Pintar-pintarlah teman menggunakannya seperti halnya kanvas
yang putih bisa digambar seram, bisa digambar indah, dan juga bisa digambar bla bla. Sebelum pamit, aku punya pantun nih. Apa tuh? Widih. Sore hari jalan ke ladang. Cakep. Di ladang jangan lupa mandi. Cakep. Jika ada waktu luang, sampai bertemu lagi.